Assalamualaikum anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar kimia lagi tentang elektrokimia. Lebih tepatnya kita akan belajar lebih dalam mengenai sel elektrolisis. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing agar diberikan kemudahan dan kelancaran agar materi hari ini bisa kita memahaminya. Serta jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis yang nantinya kalian bisa mencatat pembelajaran hari ini dan kalian juga bisa mereview di keesokannya. Di sini kita akan juga melakukan percobaan sederhana. Sebelum kita melakukan percobaan sederhana, Ibu akan memberikan sedikit materi pada tentang sel elektrolisis. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan apa sih itu sel elektrolisis? Kalian juga dapat menentukan, merancang, dan menganalisis sel elektrolisis melalui percobaan sederhana. Dan yang ketiga, kalian dapat mengamati perubahan yang terjadi pada elektrolisis larutan NaCl dengan menggunakan elektrode karbon serta indikator kunyit. Oke, sebelum kita mulai belajar, jadi kita biasa kenal dengan nama sel elektrokimia, di mana sel ini disusun untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik atau sebaliknya. Nah, anak-anak, sel elektrolisis ini dibagi menjadi dua. Nah, menurut kalian apa saja sih dua ini? Ya, ada sel volta dan ada sel elektrolisis. Sel volta adalah sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan sel elektrolisis merupakan sel yang mengubah energi listrik menjadi kimia. Dari sini, kalian sudah paham ya bagaimana perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis. Nah, Ibu yakin pasti kalian sudah paham. Mari kita belajar lebih dalam lagi mengenai sel elektrolisis. Nah, apa sih itu sel elektrolisis? Sel elektrolisis adalah suatu sel yang disusun untuk mengubah energi listrik menjadi energi kimia, di mana menggunakan arus searah untuk melangsungkan reaksi reduksi oksidasi yang tidak spontan. Selain itu, sel elektrolisis ini memiliki reaksi-reaksi, di mana reaksi-reaksinya ada dua. Yang pertama, reaksi reduksi oksidasi dengan menggunakan elektrolisis larutan atau lelehan yang menggunakan elektrode inert. Sedangkan yang kedua adalah reaksi reduksi oksidasi dengan elektrolisis larutan yang mana menggunakan elektrode tak inert. Nah, Ibu mau nanya nih, apa sih perbedaan inert dan tidak inert? Ya, elektrode inert itu seperti PT, C, AU, di mana mereka tidak mengalami reaksi reduksi ataupun oksidasi. Tetapi yang mengalami hal tersebut adalah spesies-spesies atau larutan yang ada di sekeliling elektrode. Sedangkan untuk elektroda inert itu selain PT, selain C, ataupun selain AU, di mana dia mengalami oksidasi, di mana oksidasinya itu ada di dalam suatu anoda. Nah, dari sini kalian sudah sedikit paham ya mengenai sel elektrolisis. Lalu bagaimana sih tentang susunan selnya? Bagaimana reaksi-reaksinya? Mari kita lakukan percobaan sederhana larutan garam untuk bisa belajar lebih dalam dan lebih mengenal sel elektrolisis. Yuk, mari kita melakukan percobaan sederhananya. Sebelum kita melakukan percobaan, mari kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, satu buah gelas yang transparan. Kemudian 2 buah pensil, di sini masing-masing ujungnya sudah diraut. Kemudian 1 buah baterai, di sini menggunakan baterai 9 volt. Kemudian 2 buah kabel penjepit buaya, di mana kabel ini sudah dirangkai ya antara penjepit buayanya dengan kabel.
1 buah sendok, 1 buah pipet, dan 1 buah kardus yang sudah dilubangi menjadi 2. Sedangkan bahan yang perlu kalian siapkan yang pertama air, kemudian kunyit. Di sini kunyitnya sudah diperas ya, sehingga yang diambil adalah ekstrak. Dan yang terakhir adalah garam. Kemudian kita melakukan langkah kerjanya. Nah, sebelum kita melakukan langkah kerja, mari kita sisihkan. Langkah pertama, kalian ambil dulu 1 gelas, kemudian air, lalu tuangkan air ke dalam gelas secukupnya saja. Setelah gelas terisi air seperti ini, kita tambahkan garam. Nah, kita tambahkan garam ke dalam air sebanyak 2 sendok saja. Kemudian aduk hingga homogen. Kemudian setelah kita aduk seperti ini, maka larutan sudah berubah menjadi garam. Kita sisihkan lebih dahulu, kemudian kita ambil baterai. Di sini kita akan merangkai sel elektrolisis, kemudian 2 buah kabel penjepit buaya, pensil, dan juga kardusnya. Selanjutnya kita masukkan pensil ke dalam kardus yang sudah dilubangi tersebut. Setelah masing-masing pensil sudah masuk di dalam kardus, mari kita jepitkan masing-masing ujung pensil pada penjepit buaya. Setelah semua ujung pensil terjepit, kemudian ujung yang lain yang masih kosong kita jepitkan pula di baterai yang memiliki kutub berbeda. Untuk yang berwarna hitam kita jepitkan pada kutub negatif, sedangkan untuk yang berwarna merah kita jepitkan pada kutub positif. Nah, inilah rangkaian sel elektrolisis yang kemudian kita ambil lagi larutan garamnya. Selanjutnya kita masukkan rangkaian tersebut ke dalam larutan garam, yang mana larutan garam ini menjadi larutan elektrolit. Amatilah perubahan yang terjadi, di mana di sini terdapat gelembung masing-masing ujung pensil, bahwa di ujung yang berwarna hitam dengan kabel hitam itu diujungkan dengan kutub negatif yang disebut dengan anoda, sedangkan untuk yang berkabel merah itu disambungkan dalam kutub positif yaitu anoda. Langkah selanjutnya untuk mengamati perubahan, kita menggunakan indikator kunyit. Di sini kita menggunakan indikator kunyit sebanyak 3 tetes saja. Setelah kita meneteskan indikator kunyit, mari kita amati perubahan warna yang terjadi. Anak-anak, di sini terlihat warna perbedaan, di mana untuk katoda sendiri berwarna lebih gelap daripada anoda. Katoda berwarna dari awalnya kuning berubah menjadi kuning kecoklatan, sedangkan anoda tetap berwarna kuning. Alhamdulillah, percobaan hari ini sudah selesai.
Sebelum itu, Ibu kan sudah meminta kalian untuk belajar secara mandiri tentang sel elektrolisis dan juga Ibu sudah mengirimkan LKPD. Harapannya kalian sudah paham dan sudah belajar secara menyeluruh tentang sel elektrolisis. Selain itu, Ibu juga sudah melakukan diskusi secara singkat saja pada kemarin untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah paham. Nah, di sini Ibu hanya mengulas saja. Yang pertama, apa sih perubahan yang bisa kalian amati pada percobaan kali ini? Ya, dari beberapa teman kalian sudah benar ya, bahwa yang bisa diamati adalah munculnya gas saat kita memasukkan pensil ke dalam larutan garam dan juga perubahan warna saat diteteskan dengan kunyit. Nah, Ibu mau nanya lagi, bagaimana gas ini bisa muncul? Ya, gas ini bisa muncul karena adanya pertukaran elektron, di mana NaCl, nah C elemennya ini akan menuju ke anoda yang berkutub positif dan akan mengalami oksidasi sehingga anoda ini akan terdapat gas klorin. Sedangkan Na plusnya akan menuju katoda yang berkutub negatif dan mengalami reduksi sehingga di katoda ini terdapat gas hidrogen. Nah, anak-anak, gas hidrogen yang ada di katoda ini lebih banyak muncul atau terdapat daripada gas klorin yang ada di anoda. Nah, bagaimana rumus kimia atau penulisan rumus kimia pada percobaan kali ini? Ibu sudah tulis di sini, anak-anak sudah paham ya bagaimana langkah-langkahnya. Oke, kita lanjut aja ke perubahan yang kedua, yaitu perubahan warna pada kunyit, di mana saat kita meneteskan kunyit, itu terjadi perubahan warna. Nah, perubahan warna ini untuk menentukan asam dan basanya. Nah, di sini mana yang asam dan mana yang basa. Nah, saat kita meneteskan kunyit, itu pada katoda terjadi perubahan warna dari warna kuning menjadi kecoklatan. Sedangkan di anoda, warna kuning tetap menjadi warna kuning. Hal ini menandakan bahwa di katoda itu bersifat basa, sedangkan di anoda bersifat asam. Oke, hari ini sudah selesai ya pembelajaran kali ini. Sebelum Ibu tutup, mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran sel elektrolisis hari ini. Ya, pembelajaran hari ini yang pertama kalian tahu bahwa sel elektrolisis adalah sel yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia dengan arus searah untuk melangsungkan reaksi reduksi oksidasi yang tidak spontan. Nah, kedua kalian juga bisa merancang bagaimana rancangan dari sel elektrolisis bahwa ada anoda dan ada katoda, anoda yang berkutub positif dan anoda yang berkutub katoda yang berkutub negatif. Nah, kemudian juga ada elektrodenya, kemudian ada baterainya, ada kabelnya, dan ada larutan elektrolitnya. Nah, selanjutnya, kalian bisa mengamati perubahan yang terjadi pada percobaan larutan NaCl, di mana terjadi perubahan warna saat diteteskan indikator, yang mana katoda itu bersifat basa, sedangkan anoda bersifat asam. Selain itu terdapat gas juga yang terjadi di katoda, itu terdapat gas hidrogen yang mengalami reduksi, dan di anoda ada gas klorin yang mengalami oksidasi. Oke, anak-anak semuanya, sebelum Ibu tutup, adakah yang ingin ditanyakan? Karena kalau tidak salah, kemarin ada beberapa pertanyaan yang Ibu belum sempat membalas. Yang pertama, pengaplikasian sel elektrolisis. Jadi pengaplikasian sel elektrolisis ini ada beberapa. Yang pertama itu sel elektrolisis ini bisa menemukan unsur dan senyawa atau sebagai penyusun unsur dan senyawa. Kemudian yang kedua itu pemurnian logam. Kemudian yang ketiga ada penyepuhan. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa bisa asam dan basanya bisa ketahuan ya, karena di sini menggunakan larutan garam, di mana garam itu kan senyawa ionik yang memiliki ion positif dan ion negatif.
Nah, garam itu juga terbentuk dari suatu reaksi asam dan basa. Nah, sehingga kita juga bisa mengetahui bagaimana asam dan bagaimana basanya. Oke. Berhubung pembelajaran hari ini menurut Ibu sudah paham semua, mari kita tutup pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan dan ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.